Kita ajak anak untuk cari strategi dan kita bantu berikan strategi hal-hal apa aja sih yang bisa mereka lakukan ketika mereka nggak selalu setuju nih sama kata-kata orang tuanya. Hai Ayah dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Kali ini aku akan bahas sebuah topik yang sering banget ditanyain ke psikolog. Gimana nih ya Mbak kalau anak saya tuh suka ngebantah gitu. Dari mulai yang anaknya masih usia toddler 1-4 tahun sampai yang udah gede-gede gitu. Nah ini gimana sih caranya supaya kita bisa tetap sabar, kita tetap bisa melakukan parenting dengan positif, tapi juga bisa tahulah gimana caranya supaya anak nih lebih kooperatif sama kita. Nah untuk itu stay tune dulu, tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya, jadi kalau 3 Generasi punya video baru langsung bisa ada notifikasinya. Yang pertama adalah pastinya jaga ketenangan ayah dan ibu dulu gitu. Kenapa? Karena memang ini adalah kuncinya. Jadi kalau misalnya anak lagi membantah, terus kita tersulut, kita juga ikut ngamuk sama anak, akhirnya nggak selesai-selesai. Anaknya mungkin makin nangis, atau kalau yang kecil-kecil, dia semakin kita bantah juga, semakin kita urusin juga, dia semakin nih akan mengeluarkan perilaku yang kita tidak inginkan. Jadi sebenarnya kalau yang di anak lebih kecil-kecil, justru mereka itu sebenarnya mencari respon, diperhatikan juga nih. Jadi kalau mereka dapat respon itu, mereka akan nerusin. Makanya kebayang nggak kalau misalnya aku nih pengalamannya ya, misalnya aku bilang sama anakku jangan kayak gitu ya, terus dia ngebantah, emang kenapa? Terus dia terusin lagi nih gitu sama dia. Semakin aku memperhatikan dia, semakinlah dia melakukan hal yang aku tidak suka. Jadi sebenarnya ada beberapa perilaku yang kalau misalnya emosi kita lagi bisa stabil gitu ya, kita bisa abaikan aja gitu. Sebaiknya sih gitu, supaya anak berhenti juga mencari perhatian. Atau perilaku-perilaku lain sebetulnya intinya sih kita tahu perasaan kita tenangin dulu. Jadi kalaupun kita mau kasih ekspresi tegas atau kita mau mengabaikan, itu tuh sengaja gitu dalam plannya kita, dalam rencana, karena memang supaya semuanya sama-sama reda gitu. Jadi hitung dulu, nafas dulu, bisa hitung mundur 10-1 atau beberapa kali nafas atau minum supaya emosi kita kekontrol, akhirnya lebih gampang nih memanage perilaku membantah anak. Yang kedua, coba observasi dan temukan nih akar permasalahannya, atau kenapa ya sebenarnya penyebab utamanya, faktor utamanya. Karena kan sebenarnya membantah itu adalah perilaku yang mengekspresikan kebutuhan emosi tertentu dari anak juga. Apa mungkin dia lagi bad mood, ada masalah di sekolah, atau memang dia ngerasa butuh diperhatiin lebih gitu ya. Jadi dia melakukan itu, atau mungkin bosan, kesel gitu ya karena harus di rumah aja misalnya. Jadi sebenarnya semua perilaku anak itu tuh adalah komunikasi tentang kebutuhannya mereka, tapi karena belum semua anak bisa bagus dalam mengungkapkan dalam kata-kata gitu ya, keluarnya ya kadang-kadang ngebantah-ngebantah aja, nggak jelas gitu. Nah ini yang harus kita lihat dulu nih sebenarnya akar masalahnya apa, dan hargai perasaan anaknya itu gimana gitu. Jadi kita bisa tahu, bisa ngerti gitu. Kayak misalnya kita bisa tahu kalau pasangan kita mungkin capek kerja ngambek, ya kita bisa ngerti. Sama kalau kita tahu mungkin anak kita sekarang lagi bosan, atau anak kita lagi kecewa sama kita, atau lagi kangen, kita jadi lebih mudah juga untuk nggak tersulut ikut ngambek. Yang ketiga adalah jelaskan ke anak perilaku apa yang sebenarnya bisa kita terima. Jadi kita bisa menghargai perasaan anak dengan kita bilang, gak apa-apa kalau kamu marah atau kalau misalnya kesel gitu kan. Itu jadi kita ungkapkan dulu perasaannya dia. Ya udah, tenang dulu gitu. Kita minta dia, sebenarnya kita membantu dia untuk tenang gitu dengan menyebutkan perasaannya. Nanti kalau udah tenang, kita bisa sambil tanya ke tips yang sebelumnya gitu. Tadi kamu sebel atau marah karena ini ya, atau karena itu ya. Nanti tunggu dia jawab. Nah, kita bisa kasih strategi gitu, strategi yang lebih diterima oleh kita juga. Nah, kalau kakak atau adik sebenarnya marah atau kesel atau nggak setuju dengan kata-kata mama dan mungkin papa, adik atau kakak bisa ngapain aja. Misalnya bisa mengungkapkan menurut kakak atau adik sebaiknya sarannya seperti apa, atau misalnya maunya gimana gitu. Jadi sebenarnya kita ajak anak diskusi, kita ajak anak untuk cari strategi, dan kita bantu berikan strategi hal-hal apa aja sih yang bisa mereka lakukan ketika mereka nggak selalu setuju nih sama kata-kata orang tuanya, atau yang mereka lagi penasaran pingin coba sesuatu gitu. Jadi supaya sama-sama enak. Jadi nggak apa-apa kalau nggak setuju, nggak apa-apa kalau ada konflik, tapi nyelesainnya baik-baik.
Berikutnya adalah berikan konsekuensi logis. Jadi jangan sampai kita tuh memberikan hukuman yang gak nyambung. Maksudnya gimana? Misalnya kalau oke, anak membantah, ya udah kalau kamu ngebantah terus ibu tinggal nih keluar rumah gitu, atau ibu nggak mau tidur sama kamu. Itu kan ancaman sebenarnya ya, membuat anak merasa nggak aman dan dia nggak ngerti kenapa perilakunya tuh sebenarnya nggak menyenangkan atau nggak boleh untuk dilakukan. Jadi misalnya kalau anak ngebantah gitu, kalau anakku tuh sering banget misalnya aku udah bilang mainannya tuh jangan dilempar ya. Biasa kan kalau kita bilang jangan, apalagi anak umur 3 tahunan kayak anakku, dilempar lah itu mainan. Jadinya aku selalu bilang, oke, peraturannya adalah kalau misalnya kamu lempar mainan, berarti kan kamu nggak sayang sama mainan itu. Mainannya mami ambil ya, mami taruh di atas. Jadi boleh main tapi besok, dan sekarang bisa main yang lain atau kita berhenti aja mainnya gitu. Jadi nggak perlu marah, tapi jelasin dengan konsekuensi yang memang logis gitu. Jadi anaknya juga tahu dia harus berbuat apa dan tahu kesalahannya itu apa. Tips terakhir adalah jadi contoh mengenai harapan orang tua saat anak nggak setuju dengan suatu pendapat tertentu atau suatu perilaku tertentu. Jadi yang paling penting adalah kita sebagai orang tua tuh jadi role model. Jadi kan pasti ya ada saat dimana kita nggak setuju sama pasangan kita, atau mungkin orang tua kita, atau teman kita, bos kita, rekan kerja kita, siapapun itu. Dan itu hal yang wajar, normal aja. Konflik tuh harus ada juga. Nah, tapi gimana caranya ketika kita menjawab atau ketika ada anak melihat kita tidak setuju gitu kan, dilakukan dengan baik atau dilakukan dengan sesuatu yang bisa kita terima sesuai nilai dan value yang kita anut gitu. Jadi bisa aja kalau kita nggak setuju sama pasangan, kita bisa bilang, oh gitu ya, aku tahu sih kamu kesel atau kamu nggak setuju, tapi sih menurut aku itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya itu yang nanti akan dicontoh oleh anak. Gimana sih caranya orang tuanya berkonflik, bukannya nggak boleh berantem atau berbeda pendapat di depan anak, tapi justru boleh banget asal kita jangan lupa kita tuh sebagai contoh anak. Jadi kita liatin ke dia nih, ditunjukkan ke dia gimana sih caranya ngomong baik-baik itu, atau kalimat yang digunakan tuh seperti apa, dan emosi kita saat merespons itu seperti apa, supaya nantinya anak juga terbiasa nih berkonflik dengan damai. Itu dia beberapa cara untuk membantu atau melewati rintangan gimana caranya kalau anak tuh ngambek gitu ya. Jadi tadi ada beberapa cara, dan sebenarnya seperti biasa orang tua sebagai role model, sebagai contoh, sisanya kita memahami perasaan anak dan dengerin kebutuhannya tuh seperti apa. Nah, tapi kalau para parents sekalian punya saran lain gitu ya, jangan lupa juga tulis di kolom komentar gitu, atau mungkin pernah melakukan sebuah cara yang tadi aku tuh belum sebutin gitu, aku lupa. Silahkan banget tulis di kolom komentar, dan jangan lupa main juga ke TikTok dan Instagramnya 3 Generasi @TIGA_Generasi. Jangan lupa juga, nggak bosan-bosannya aku ingetin untuk like dan subscribe dan juga share video ini ke para parents lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di video-video 3 Generasi berikutnya.